Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oke, shalom. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu peristiwa yang saya yakin banget Anda dan saya tentunya sudah tidak asing lagi. Bagaimana pada waktu itu ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan kemudian dibawa di hadapan Yesus. Dan kemudian orang Farisi dan pada ahli Taurat waktu itu hendak mencoba Yesus. Dan dia berkata, "Bukankah pada hukum Musa perempuan yang kedapatan seperti itu harus dilempari dengan batu, harus dihukum mati." Gitu ya. Kemudian dikatakan di sana Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Kemudian mereka tetap mendesak Yesus, dan kemudian Yesus berkata bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Gitu ya. Ini salah satu bagian dalam firman Tuhan yang menarik, yang membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang ditulis oleh jari Yesus di tanah. Gitu ya. Banyak orang mencoba menafsirkan tentang apa yang ditulis oleh jari Yesus pada waktu Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Gitu. Pada video ini saya akan membahas tentang tulisan jari Allah, gitu ya. Dan kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang apa aja yang sudah Allah tulis dengan jarinya yang ditulis dalam firman Tuhan. Memang kalau kita perhatikan dalam Yohanes 8 tadi, tidak diceritakan dengan jelas apa yang ditulis oleh Yesus pada waktu Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang banyak orang yang mencoba menafsirkan apa sebenarnya yang ditulis oleh Yesus pasti di tanah ini, gitu ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang lebih banyak berbicara masalah bagaimana Yesus membungkuk, stoop down, bagaimana Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, gitu. Pada video ini kita akan melihat dalam firman Tuhan secara keseluruhan, secara lebih global dalam firman Tuhan tentang apa saja yang dicatat dalam firman Tuhan, bagaimana jari Allah menulis sesuatu, gitu ya. Karena itu video ini saya kasih nama judul dengan tulisan jari Allah, gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 tadi tidak dijelaskan dengan jelas apa yang ditulis oleh Yesus, gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa ada sesuatu yang merupakan suatu gambaran, yang merupakan suatu representasi dari selama ini yang dilakukan oleh Allah, bagaimana Allah menulis sesuatu dengan jarinya, gitu ya. Jadi kita akan melihat dalam firman Tuhan apa saja yang ditulis oleh Allah dengan jarinya, gitu ya. Yang pertama, kalau kita kembali pada masa perjanjian lama, Anda tentu ingat yang namanya 2 loh batu yang berisi dengan hukum-hukum dasar hukum Taurat, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Allah sendiri yang menulis dengan jarinya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 31 ayat 18 dikatakan, "Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai." Dijelaskan lagi di sana, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi dalam firman Tuhan dicatat bahwa jari Allah itu menulis 2 loh batu, gitu ya. Dan itu merupakan hukum dasar dalam hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah, gitu ya. Dan kemudian Musa sendiri waktu dia menceritakan ulang dalam kitab Ulangan, Musa juga menegaskan bahwa itu semua ditulis oleh jari Allah, gitu ya. Dalam Ulangan 9 ayat yang ke-10 dikatakan, "Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadaku di gunung itu, dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan.
Jadi itu yang dicatat dalam firman Tuhan, bagaimana jari Allah menulis dua loh batu, gitu ya. Dan itu berisi seluruh segala firman yang disampaikan oleh Allah kepada Musa pada waktu Musa berada di atas gunung bersama-sama dengan Allah. Gitu. Jadi saya bisa gambarkan bahwa pada waktu ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan kemudian dia berkata bahwa bukankah Musa dalam hukumnya memerintahkan untuk kita melempari perempuan yang kedapatan berbuat seperti itu, maka Yesus memberi gambaran bahwa perintah itu sebenarnya Allah sendiri, dia sendiri yang menulisnya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dua loh batu itu ditulisi dengan jari Allah. Jadi pada waktu Yesus membungkuk dan menulis di tanah, Yesus sedang menggambarkan kepada orang Farisi pada waktu itu bahwa apa yang kamu katakan itu sebenarnya adalah firman Tuhan yang aku sendiri yang menulisnya. Gitu ya. Dan itu adalah tulisan jari Allah dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana kemudian orang Farisi dan para ahli Taurat terus mendesak sampai akhirnya kemudian Yesus berdiri dan kemudian Yesus berkata bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang paling pertama kali boleh melempari perempuan itu dengan batu. Dan kemudian dikatakan Yesus kembali membungkuk dan menulis kembali buat kedua kalinya. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan dalam firman Tuhan, yang pertama memang firman Tuhan atau dua loh batu ditulis dengan jari Allah pada dua loh batu. Dan kemudian diberikan pada Musa, dan itu menjadi hukum dasar dalam firman Tuhan tentang hukum Taurat. Tetapi kemudian kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Allah tidak menulis lagi dalam dua loh batu, tetapi Allah menulis dalam loh hati manusia. Gitu ya. Dalam Yeremia 31 ayat 33 kalau kita lihat, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan Yesus membungkuk buat kedua kalinya dan dia menulis di tanah. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa semua firman Tuhan itu berasal daripada pribadi Yesus dan dia yang menuliskan itu semua. Pada saat orang Farisi merasa bahwa dia mengetahui firman Tuhan, sesungguhnya Yesus menyatakan kepada mereka bahwa itu adalah firman Tuhan yang aku tulis dengan jariku sendiri. Dan pada saat mereka mendesak dan berkata pada Yesus supaya hukum Musa melempari perempuan dengan batu, Yesus berdiri dan kemudian Yesus menulis buat yang kedua kali, dan itu menjadi suatu perjanjian yang baru. Bagaimana firman Tuhan tidak lagi tertulis pada loh-loh batu, tetapi firman Tuhan tuliskan pada hati manusia. Gitu ya. Dan ini yang menjadi sesuatu dalam firman Tuhan yang digambarkan, itulah tulisan jari Allah. Bagaimana Allah menulis setiap firman Tuhan, pertama dalam loh batu, tetapi kemudian setiap firman Tuhan Allah tulis dalam hati manusia, dalam loh-loh hati manusia, dan Anda dan saya dituliskan firman Tuhan. Gitu ya. Dan Yesus memberi gambaran bahwa pada waktu itu dia membungkuk dan menulis di tanah. Dan itu bicara soal firman Tuhan, bicara soal kebenaran yang Yesus tuliskan. Pertama mungkin pada loh-loh batu, tetapi firman Tuhan Allah tuliskan dalam perjanjian yang baru, dalam loh-loh hati manusia. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar bicara soal bagaimana perempuan ini benar atau salah atau dihukum dalam hukum Taurat, tetapi bicara bagaimana Allah memeteraikan suatu firman dalam hati manusia dan dia menuliskannya itu semua dengan jarinya. Jelas, itu hal yang pertama yang dilihat dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, itulah tulisan jari Allah. Gitu ya. Hal yang kedua yang saya catat di sini tentang tulisan jari Allah, kita akan lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Gitu ya. Disadari atau tidak disadari, mungkin kita tidak pernah melihat secara fisik yang namanya surat hutang. Dalam arti kata surat hutang karena kita berdosa, gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat Yesus mati di atas kayu salib, maka dia menghapuskan surat hutang, gitu ya, dan memakukannya di atas kayu salib, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana Yesus menuliskan suatu surat, di mana surat itu merupakan suatu surat yang membeli kita, surat pembelian yang menghapuskan surat hutang. Kalau Anda perhatikan dalam hukum Taurat, saudaraku, maka kita akan melihat bahwa dalam aturan hukum Taurat, pada saat seseorang membeli seorang budak, gitu ya, maka dia harus membuat surat pembelian. Dalam arti kata bahwa surat itu yang menyatakan bahwa dia membeli budak tersebut. Gitu ya. Dan pada saat budak itu kemudian dimerdekakan setelah 7 tahun, 6 tahun bekerja pada dia, dan kemudian tahun yang ke-7 dia dimerdekakan, maka si tuannya harus membuat surat tanda merdeka.
kepada budak tersebut, sehingga budak tersebut dinyatakan sebagai pribadi yang merdeka, gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, dalam kehidupan rohani kita tidak pernah melihat surat hutang yang iblis tunjukkan buat Anda dan saya, tetapi pada saat Yesus menebus kita, dikatakan dia menghapuskan surat hutang itu, dan Yesus menuliskan surat pembelian, gitu ya, yang menyatakan bahwa kita menjadi milik Kristus, gitu ya. Dan ilustrasi ini pernah digambarkan oleh Yeremia pada saat Tuhan menyuruh Yeremia membeli sebuah tanah, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 32 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Dan ini digambarkan bahwa aku menulis surat pembelian, gitu ya. Dan itu hal yang kedua yang menjadi tulisan jari Allah. Bagaimana Allah menulis suatu surat pembelian yang sudah membeli Anda dan saya, dan itu menghapuskan setiap surat hutang yang iblis bebankan pada setiap kita, dan Yesus sudah membayar harganya, dan itu semua sudah lunas dibayar, dan kita diberikan dengan surat pembelian, gitu ya. Itu hal yang kedua yang tulis dalam firman Tuhan tentang tulisan jari Allah, gitu ya. Hal yang ketiga, kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, Anda tentu ingat satu peristiwa bagaimana pada waktu itu raja yang terakhir pada kerajaan Babilonia, yaitu Belsyazar, pada waktu itu sedang berpesta pora, dan kemudian dia mengadakan menggunakan perkakas-perkakas yang kudus di bait Allah untuk kemudian mereka berpesta. Dan kemudian ada satu penglihatan, tiba-tiba nampak satu tangan yang menulis dengan jarinya di dinding, gitu ya. Anda tentu ingat peristiwa ini karena saya pernah buat video khusus tentang Mene Tekel Upharsin, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Daniel 5 ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Mereka membayangkan bahwa jari-jarinya nampak seperti tangan manusia. Tetapi saya percaya bukan manusia yang menuliskannya. Itu adalah Allah sendiri yang menuliskannya. Jadi katakan tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat di bawahnya, Daniel 5 tadi ayat 24 dan 25 dikatakan, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis, Mene Tekel Upharsin. Dan kita tahu peristiwanya, tadi saya sudah bilang, saya pernah membuat suatu video khusus tentang Mene Tekel Upharsin ini. Dan itu menjadi gambar pada waktu itu Tuhan menuliskan segala sesuatunya. Bagaimana kerajaan Tuhanku sudah dihitung, gitu ya, dan kemudian habis masa pemerintahan Tuanku, dan waktu ditimbang dengan neraca didapati terlalu ringan, dan kemudian Allah akan memecah kerajaan itu kepada Media dan Persia. Dan ini bicara bagaimana Tuhan menulis suatu ketetapan, di mana Tuhan menulis suatu rencana dan penghukuman yang ditentukan bagi seseorang, bagi suatu kerajaan, bagi sebuah bangsa, dan itulah yang ditulis dengan jari Allah, gitu ya. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana jari Allah menuliskan sebuah penghukuman, bagaimana jari Allah menuliskan sebuah ketetapan, bagaimana jari Allah menuliskan sebuah keputusan yang Tuhan akan lakukan terhadap manusia. Dan itu digambarkan pada peristiwa Daniel tadi, bagaimana kemudian Raja Belsyazar melihat tulisan di dinding Mene Tekel Upharsin, dan dalam firman Tuhan dikatakan pada malam hari itu juga matilah raja orang Kasdim itu. Ini tiga hal yang saya catat dalam firman Tuhan tentang tulisan jari Allah. Bagaimana yang pertama adalah Allah menulis segala firman Tuhan, itu pertama dalam bentuk loh batu dan kemudian dibuat dalam loh hati manusia. Allah menuliskannya dalam hati manusia. Dan kemudian Allah juga berbicara bagaimana dia menulis suatu surat pembelian yang menebus Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya tidak lagi punya surat hutang. Karena surat hutang sudah dipakukan bersama-sama dengan Kristus, dan kita mempunyai surat pembelian, dan Allah menulis surat pembelian sehingga kita menjadi milik Kristus. Tadi saya sudah bilang dalam hukum Taurat, seorang budak dibeli, dia harus dibuat surat pembelian. Dan pada saat dia merdeka, dia dibuat surat tanda merdeka. Dan Anda dan saya sudah dimerdekakan. Dan Yesus menulis itu semua. Dan pada waktu perempuan tadi berkata bahwa tidak ada yang menghukum aku, Tuhan, Yesus pun berkata bahwa kamu juga tidak akan aku hukum. Aku pun tidak akan menghukum kamu. Bukan berarti bahwa Yesus membenarkan tindakan persinahan yang dilakukan oleh perempuan itu. Tetapi Yesus sudah membeli perempuan itu. Waktu Yesus menulis surat pembelian. Dosamu aku yang tanggung, surat hutang aku yang hapuskan, gitu ya. Dan aku beli kamu dan kamu menjadi milikku. Karena itu Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Semua dosa perzinahan yang dilakukan oleh perempuan itu ditanggungkan pada pribadi Yesus, dan Yesus membungkuk
dan menulis di tanah, dan itu adalah surat pembelian. Dan yang ketiga, tulisan jari Allah bicara bagaimana Allah menulis suatu ketetapan, Allah menulis suatu hukum dan keputusan, Allah menulis sesuatu yang sudah Dia tetapkan bagi suatu umat Tuhan, bagi suatu bangsa, bagi sekelompok orang tertentu. Dan itu diceritakan dalam peristiwa Daniel tadi. Gitu ya. Peristiwa Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Fokus kita sebenarnya bukan pada saat apa tulisan Yesus yang ditulis di sana. Tetapi fokus kita harus melihat bahwa di sini kita melihat satu pribadi Allah yang dengan jarinya melakukan segala sesuatu untuk umat Tuhan. Bagaimana Dia merendahkan diri dan membungkuk, bagaimana Dia menulis firman Tuhan pada hati manusia, bagaimana Dia menulis surat pembelian buat setiap orang yang berdosa dan menjadikan dia miliknya, dan bagaimana Dia menuliskan suatu ketetapan, bagaimana Dia menuliskan suatu keputusan tentang suatu bangsa, tentang suatu umat, dan tentang semua orang yang ada di hadapannya. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu gambaran tentang itulah tulisan jari Allah yang tercatat dalam firman Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, dalam peristiwa Yohanes tadi, tidak dijelaskan dengan detail apa yang Yesus tulis di tanah. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana ada pribadi Allah yang dengan jarinya menulis segala sesuatu. Dia adalah pribadi Allah yang menuliskan setiap firman Tuhan, pertama dalam loh batu dan kemudian dalam hati manusia. Dia adalah Allah yang menuliskan surat pembelian, yang menebus Anda dan saya dan menuliskannya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana kita menjadi milik Kristus. Dan Dia adalah pribadi Allah yang menuliskan di dinding dan menunjukkan suatu keputusan, menunjukkan suatu ketetapan atas suatu bangsa, atas kelompok orang tertentu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal tulisan bagaimana Yesus membungkuk dan menulis di tanah, maka ini merupakan suatu gambaran bahwa seperti itulah yang terjadi selama ini, seperti itulah yang terjadi dalam firman Tuhan, bagaimana pribadi Allah yang menulis dengan jarinya. Dan itu membuat baik perempuan yang bersinah tadi, maupun para ahli Taurat dan orang Farisi mengerti bahwa di hadapan dia ada pribadi Allah yang dengan jarinya menulis segala sesuatu. Jelas, saudaraku? Itu tiga hal yang saya catat dalam firman Tuhan tentang tulisan jari Allah. Bagaimana Allah adalah satu pribadi yang menulis firman Tuhan, bagaimana Allah adalah satu pribadi yang menulis surat pembelian buat Anda dan saya, bagaimana Allah satu pribadi yang dengan jarinya menulis setiap keputusan, setiap ketetapan, setiap ketentuan yang sudah ditetapkannya bagi setiap umat Tuhan. Jelas, saudaraku? Beberapa ayat terakhir dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga dikatakan, "Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan," gitu ya. Di sini Mazmur menggambarkan bahwa bintang dan segala sesuatu di langit itu buatan jarinya Tuhan. Dan buatan jari Tuhan, Tuhan membuat dengan segala sesuatu dengan jarinya. Dan itu adalah Allah sendiri. Gitu ya. Dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, "Matamu melihat selagi aku bakal anak." Mazmur Daud menggambarkan bahwa sebelum aku jadi anak, matamu sudah melihatnya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jari Allah sudah menentukan Anda dan saya. Jari Allah sudah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi dengan Anda dan saya. Dan Dia menetapkan kita semua bahkan sebelum kita lahir dan jadi anak pada dalam firman Tuhan dikatakan. Gitu ya. Dan terakhir dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Dan yang terakhir adalah Allah menuliskan nama Anda dan saya dalam kitab kehidupan. Dan itulah tulisan jari Allah. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa membuat kita semakin memahami pada waktu Yesus membungkuk dan menulis di tanah, maka Dia adalah suatu pribadi Allah yang menulis segala sesuatu dengan jarinya. Nah, saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.